Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Kiranya damai sejahtera, sukacita dan berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan saudara. Pagi hari ini bersama saya, Pendeta Niwayan Budi Kerti, marilah kita bersama-sama berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan kami masih diberi kesempatan untuk ada di hari ini. Semua itu karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini berkatilah kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami terus bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Kami boleh menjadi dewasa secara rohani. Kehidupan kami kiranya memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 2 Timotius 4 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Marilah kita membaca bersama-sama. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan kita pagi hari ini bukan stand up komedi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menasihati Timotius yang pada waktu itu masih usia sangat muda ketika sudah mengambil bagian sebagai pelayan Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan tugas utama sebagai seorang hamba Tuhan adalah memberitakan firman Tuhan, menyatakan apa yang salah, berani menegur dan menasihati, dan juga bersedia mengajar tentang kebenaran Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini juga berbicara kepada kita, khususnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Kita harus ingat bahwa melayani itu adalah sebuah kehormatan. Tetapi kita juga harus sadar bahwa tugas utama kita dalam melayani adalah menyampaikan firman Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya. Artinya, marilah kita bersedia menyampaikan firman Tuhan. Ketika kita dalam keadaan sukacita maupun ketika kita sedang ada dalam pergumulan. Saudara, seorang hamba Tuhan, dia harus berani menyatakan apa yang salah. Tetapi sayang saudara-saudara, kadang-kadang banyak juga para pelayan-pelayan Tuhan lebih memilih untuk diam ketika melihat kesalahan yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dengan alasan klasik, takut nanti terjadi perselisihan, takut ditolak, bahkan takut kehilangan kenyamanan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, padahal Tuhan memanggil kita, memakai kita sebagai alatnya untuk menyatakan apa yang salah. Jadi, jika kita melihat ada hal yang salah, yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan, marilah kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan berani mengatakan bahwa itu salah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pelayan Tuhan, baik itu hamba Tuhan, pendeta, penatua, diaken, samas, pengurus-pengurus kategorial, non-kategorial, siapapun kita yang sudah mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, kita juga harus bersedia berani menegur jika ada hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menegur orang yang melakukan dosa itu adalah bentuk dari kasih. Saudara, jika kita melihat orang berdosa, melakukan dosa, dan kita memilih untuk diam, sesungguhnya kita tidak sedang mempraktekkan kasih itu. Kita harus ingat bahwa Yesus adalah Allah yang penuh belas kasihan, tetapi Yesus juga adalah Allah yang membenci dosa. Jadi kalau ada umat yang melakukan kesalahan, tegurlah. Jika ada umat yang melakukan dosa dan hidup di dalam dosa dan tidak mau bertobat, seorang hamba Tuhan memiliki kewajiban untuk menegur, bukan memilih untuk diam. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang hamba Tuhan juga dia harus memberi waktu, bersedia untuk menasehati, supaya kehidupan umat semakin hari akan semakin baik. Tuhan tidak mengatakan bahwa hamba Tuhan harus bisa merubah umat, tidak. Tetapi Tuhan mengatakan kita harus bisa menasehati. Kita tidak boleh kompromi dan membiarkan, atau kita turut serta di dalam kesalahan-kesalahan yang kelihatannya ditutupi dengan hal-hal yang rohani. Saudara, seorang hamba Tuhan, dia juga harus memiliki kecerdasan secara rohani, yaitu sehingga ketika memberikan pengajaran, pengajarannya itu benar dan tepat sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, ingatlah, pelayan Tuhan adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kebenaran Tuhan. Seorang hamba Tuhan bukan seorang stand up komedi. Seorang stand up komedi ya kerjanya hanya untuk menyenangkan para pendengar. Kata-kata bisa membuat orang tertawa, bahkan terhibur. Sementara karakter dan kesalahan tidak dibentuk di dalamnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Rasul Paulus katakan bahwa Timotius harus memberikan pengajaran? Karena akan tiba waktunya banyak orang tidak akan lagi mau menerima ajaran yang benar. Mereka akan lebih suka kepada ajaran dongeng-dongeng, tahyul-tahyul, ramalan-ramalan yang kelihatannya sangat menyenangkan dan menghibur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah melalui firman Tuhan ini kita kembali kepada panggilan kita. Mungkin selama ini kita seringkali menyerahkan tugas panggilan kita ke orang lain dengan alasan-alasan ingin berbagi berkat, atau kita adalah hamba Tuhan supaya dikenal baik. Kita tidak peka terhadap dosa sehingga kita lebih senang membiarkan dosa semakin berkembang. Kita lebih membiarkan kesalahan terus dilakukan. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kita adalah hamba Tuhan, bukan stand up komedi. Kita bukan pelawak yang hanya menghibur, tetapi kita adalah hamba Tuhan yang berbicara tentang kebenaran. Jika kita mengajarkan yang salah, maka kita sudah menyesatkan para pendengar kita. Jadilah hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami supaya kami sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai anak-anak Tuhan, kami melakukan kebenaran, berbicara kebenaran, dan kami dapat mengajarkan kebenaran Tuhan kepada setiap orang. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan Jemaat GKU Sulafidi Sentani dan juga saudara-saudara kami dalam persekutuan pos pelayanan Arso Swakarsa. Dan juga hamba doakan saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan
dengan setia di mana saja berada, Tuhan akan menyertai dan memberkati kami hari ini. Jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah imannya Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan. Yang berulang tahun, Tuhan tambahkanlah dengan panjang umur, damai sejahtera, dan sukacita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati.